Halo teman-teman, selamat datang di channel Grit Auto. Saya Tri Bulaksono. Nah, tadi siang kami dapat virtual launching dari Honda. Dan dari virtual launching itu teman-teman ada dua kabar nih. Kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya adalah ada model baru yang baru aja di launching di Indonesia, yaitu Honda City Hatchback. Seperti yang ada di judul dan tagline video ini. Nah, tapi ada kabar buruk ya teman-teman. Karena ternyata City Hatchback datang ke Indonesia seiring dengan diskontinukannya Honda Jazz. Honda Jazz yang udah rilis di Indonesia dari akhir 2003 lalu, yang namanya sohor di balap touring Indonesia, yang namanya sebesar itu bagi pecinta small hatchback di Indonesia, itu udah di cut sama HPM. Kenapa? Karena HPM mengatakan, Honda Prospect Motor, APM Honda di Indonesia, bahwa ini si City Hatchback lebih oke untuk pasar di Indonesia. Karakter yang sporty, yang anak muda banget, yang dinamis, itu lebih pas untuk diteruskan dengan City Hatchback. Jadi ya semua kelebihannya Honda Jazz yang teman-teman tahu itu mestinya bisa diteruskan dengan baik oleh City Hatchback. Nah, City Hatchback nih, teman-teman bisa lihat gambarnya. Ini punya bentuk bodi yang lumayan beda secara karakter dibanding Honda Jazz. Kalau City Hatchback itu bener-bener kayak sedan, terus dipotong bagasinya. Kayak hatchback murni. Hatchback tulen kayak Toyota Yaris, Mazda 2, atau misalnya Kia Rio. Sementara, kalau menurut saya pribadi, ini subjektif teman-teman, itu kayak van yang dipotong Honda Jazz. Jadi kalau menurut saya, sebenarnya bener lebih sporty si City Hatchback sih. Lebih dapet lah feel-nya, entah sportinya atau premiumnya. City Hatchback lebih memberikan karakter itu. Kemudian soal kelebihan Honda Jazz yang lain. Kita tahu ya kalau di Honda Jazz kan buat nikung enak, buat kenceng enak, terus dia juga irit, dia juga praktis teman-teman. Nah, si Honda mengatakan bahwa City Hatchback ini juga praktis nih. Dia kompartemennya banyak, lalu dia juga punya ultraseat. Ultraseat kalau teman-teman tahu itu alasnya bisa dilipat untuk naruh barang yang tinggi. Terus kemudian sandarannya bisa dilipat untuk naruh barang yang panjang. Jadi benar-benar praktis. Cuma ini prediksi saya karena saya belum pernah lihat mobilnya. Dengan bodi yang lebih pipih, kayaknya sih secara headroom nih akan lebih sempit dibanding Honda Jazz. Ya, mungkin itu konsekuensinya kali ya. Tapi dengan bodi yang lebih pipih, dalam bayangan saya juga nih, ini akan ngebuat nikung akan lebih enak teman-teman buat di kecepatan tinggi. Karena secara alami dengan bodi yang lebih pipih, center of gravity yang lebih rendah, mestinya ya handlingnya juga lebih baik. Kira-kira begitu, asumsi. Nah, tapi ada tapinya. Saya sebelum launching ini udah sempat baca-baca literatur di Honda Thailand. Di situ dikatakan bahwa mesinnya adalah 1.0 turbo, 1000 cc. Lumayan tenaga dan torsinya, karena udah sampai 120 dk lebih. Means itu lebih baik dari yang mesin yang Jazz yang sekarang. Tapi teman-teman, ternyata Honda di Indonesia memberikan City Hatchback mesin 1500 cc yang baru. Bukan yang punya Jazz sekarang, bukan seperti yang dipakai di City, di Mobilio, di HR-V 15, di Freed, enggak. Ini adalah mesin 1500 cc 4 silinder NA, naturally aspirated, tapi DOHC, teman-teman. Lantas apa bedanya dengan mesin-mesin mereka? Oke, dengan DOHC yang sekarang, Honda mengatakan bahwa ini mesin diset untuk ngedapetin grafik tenaga dan torsi yang lebih oke di putaran rendah. Jadi mungkin torsinya sama. Cuma kalau di Honda Jazz itu torsi maksimumnya di 4.600 rpm, di City Hatchback ini 4.300 rpm. Sedikit lebih rendah, tapi itu lumayan berpengaruh untuk pengendaraan urban lah ya. Dalam bayangan saya nih, untuk di kecepatan 20 sampai 50 km per jam, lebih enak lah untuk nambah kecepatan dengan putaran mesin yang lebih rendah, kira-kira gitu. Nah, ini disalurkan ke transmisi CVT. Kita tahu bahwa transmisi Honda CVT itu enak ya, nggak seperti Toyota atau Nissan yang cenderungnya halus gitu. Nah, kalau CVT di Honda itu bisa ngebuat mobil berakselerasi lebih sigap. Saya sih ngerasa bahwa fun to drive itu lebih oke di transmisi CVT-nya Honda. Dan
nggak hanya CVT teman-teman. Ternyata khusus pasar Indonesia, Honda itu memberikan transmisi manual 6 kecepatan. Gokil nih. Artinya kalau misalnya nanti dibawa ke track gitu ya, 6 percepatan ya lebih potensial sih. Lalu soal fitur teman-teman, ini kayaknya faktor berikutnya yang menjanjikan dari City Hatchback, dia punya remote engine start. Teman-teman ngebayangin remote engine start betapa efektifnya kalau dia dijemur di parkiran panas-panas, terus tinggal nyalain dari remote. Pas udah masuk, mesin udah nyala, AC udah nyala, kabin udah dingin, lebih asik. Lalu dia juga punya Apple CarPlay dan Android Auto. Asik banget pokoknya itu untuk mengkoneksikan HP ke kita pas lagi nyetir. Dan itu bukan hanya soal koneksi HP, tapi kan soal nunjukin GPS, misalnya ada Google Maps atau Waze gitu kan ya, lalu juga ada Spotify ya, asik lah itu Android Auto dan Apple CarPlay. Lalu dia juga ada 6 airbags, 6 teman-teman. 6 airbag, kemudian dia juga pedal shift udah jelas, lalu dia ada vehicle stability assist, stability control, dan ada hill start assist. Jadi ya secara fitur sih basically dia akan sangat oke nih. Nah, begitu optimisnya Honda terhadap City Hatchback, ini sampai berpengaruh ke target penjualan mereka. Mereka mengatakan bahwa menargetkan untuk City Hatchback sampai 1.000 unit per bulan. Untuk teman-teman ketahui, kalau Honda Jazz sebelumnya itu ya hanya ratusan lah, di sekitar 500 sampai 700-an variatif kan. Tapi City Hatchback sampai 1.000 unit. Means kalau Honda bisa seoptimis itu, mestinya sih produknya ya sebagus itu. Simpelnya kan begitu. Dan itu hanya tampil dalam satu varian, yaitu RS. Nah, kenapa RS? Karena dari surveinya Honda mengatakan bahwa nih kalau belajar dari Honda Jazz nih, dari sedemikian penjualannya, itu 90%-nya RS teman-teman, varian RS. Jadi ya City Hatchback RS aja sekalian. Kira-kira gitu sih. Terus by the way, soal Honda Jazz teman-teman. Tadi saya mengatakan bahwa Honda bilang kalau karakter City Hatchback lebih pas lah untuk meneruskan Jazz. Nah, ini asumsi kami nih teman-teman. Nah, Honda Jazz yang paling baru, mungkin teman-teman udah lihat kali ya di banyak literatur di internet, itu yang generasi terakhir tuh tampangnya udah nggak sesporty dulu lah, seperti yang sekarang ini nih. Jadi kalau misalnya dimasukin Honda Jazz yang sekarang, kayaknya nggak sesuai dengan orientasi small hatchback yang sudah diberikan Honda di Indonesia. Jadi Honda di Indonesia udah ngasih investasi banyak nih untuk ngebuat image Jazz, image small hatchback mereka tuh sporty. Mereka ngikutin balap touring secara full gitu ya, lalu ada banyak event yang terkait sportiness-nya gitu. Dan di Jazz yang baru, yang nggak masuk di Indonesia, yang belum masuk di Indonesia tepatnya, itu nggak bisa memberikan karakter seperti itu, dan itu bisa diberikan oleh City Hatchback. Jadi City Hatchback saya bisa katakan sekarang ini adalah pilihan paling pas buat Honda untuk meneruskan warisan sportinya di small hatchback. Nah, soal harga. Jadi HPM sampai akhir launching tadi itu belum menyebut harganya berapa teman-teman. Meskipun cuma ada satu varian ya, yaitu RS. Tapi kalau dari Honda Jazz yang sekarang nih paling mahal, Honda Jazz RS baik CVT maupun MT, itu yang CVT itu 298,5 juta, sementara yang MT itu 288,0 juta. 288 juta. Nah, saya sih bisa duga bahwa ini akan lebih mahal, entah lebih mahalnya jauh atau sedikit dibanding yang Jazz hatchback, tapi lebih mahal karena fiturnya pun juga lebih banyak ya kan. Gak lama lagi Grid Auto akan diberi kesempatan untuk ngulas City Hatchback. Di situ nanti saya akan berbicara lebih dalam mengenai bener nggak sih bodinya akan se-oke itu, build quality-nya, tampangnya akan sesangar itu pas kita lihat langsung, atau mungkin feel-nya kayak misalnya duduk di jok
pengemudinya akan seenak itu nggak sih? Artinya teman-teman tungguin video Grid Auto berikutnya yang kita akan ngulas city hatchback secara lebih mendalam. Sementara ini silakan mampir ke website Grid Auto untuk lihat berita-berita mengenai city hatchback atau mungkin mobil-mobil yang lain, karena di situ ada semuanya. Gitu. Mungkin itu dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Lalu mampir juga teman-teman ke anaktester_go, Instagramnya Grid Auto. Gitu. Terima kasih.